Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radaroko Bintang Pratomo, NIM 2021-31005 akan menjelaskan tugas tentang UAS rangkaian listrik. Jadi tugas UAS ini adalah satu soal, satu bab. Jadi ada 11 bab, dimulai dari bab 1 yaitu konsep rangkaian listrik, dengan soal jika tegangan pada elemen ada 8 V dan arus yang melewati terminal positifnya seperti diperlihatkan pada grafik di samping, tentukan daya yang diserap elemen pada saat T4 dan T7. Oke, kita jawab. Pertama kita tahu tegangannya 8 V, terus grafik menunjukkan arus IT dalam fungsi waktu. Nah, untuk yang T sama dengan 4 second, berarti karena T sama dengan 4, arus I-nya itu 10. Untuk T4 arus I 10. Yang ini. Nah, berarti rumusnya PV dikali I. Ya, berarti 8 dikali 10. Berarti 80 watt. Nah, untuk yang T sama dengan 7 detik, berarti sama kayak tadi. Pada ini kita lihat nih, I-nya berapa, V-nya berapa. Di sini pada T sama dengan 10, I-nya menjadi 12. Maka berarti 8 dikali 12 sama dengan 96 watt. Nah, jadi daya yang diserap elemen pada T4 second itu 80 watt, sementara T7 second 96 watt. Lanjut ke bab 2. Contoh soalnya sebuah resistor dengan hambatan 5 ohm dialiri arus listrik yang berubah terhadap waktu mengikuti persamaan IT sama dengan 2T tambah 3. Nah, di mana ini dalam ampere dan T dalam detik. Jika rangkaian tersebut diamati selama 4 detik, hitunglah arus T pada 2 detik, tegangan pada resistor saat T 2 detik, daya yang diserap resistor pada T sama dengan 2 detik. Oke, pertama kita cari tahu dulu itu R, resistansinya 5 ohm. Terus persamaannya itu IT itu 2T tambah 3. T yang ditanyakan adalah 2 detik. Nah, kita akan hitung yang dulu arus pada T 2 detik, berarti T berarti I 2 sama dengan 2 kali 2 tambah 3, berarti I 2 sama dengan 7, berarti I 2 sama dengan 7 ampere. Nah, yang B kita akan mencari tegangan menggunakan hukum Ohm, V sama dengan I kali R, berarti 7 ampere dikali 5 ohm berarti 35 volt. Untuk yang C kita harus menghitung daya, berarti P sama dengan V kali I atau P sama dengan I kuadrat R. Karena kita punya I di sini sama R saja, kita tidak tahu V-nya, maka kita akan gunakan P I kuadrat R, berarti 7 ampere kuadrat yang sudah dicari tadi. Kemudian R-nya itu 5, berarti 49 kali 5 adalah 245 watt. Nah, jadi kesimpulannya untuk yang bab 2 itu arus T selama 2 detik itu ada 7 ampere, tegangan pada resistornya itu 35 volt, daya yang diserap resistornya itu adalah 245 watt. Lanjut ke bab 3. Tentukan nilai arus I jika diberikan sumber tegangan DC 10 volt. Oke, pertama kita harus ketahui dulu induktor L itu berlaku seperti hubungan singkat short circuit. Kemudian kapasitor C berlaku seperti rangkaian terbuka open circuit. Dengan demikian rangkaian dapat disederhanakan. Kedua induktor dengan 5 mH dapat diabaikan karena dia short. Kemudian kedua kapasitor 10 mikrofarad dapat diabaikan juga karena dia juga open. Tersisa hanya resistor-resistor dalam rangkaian. Oke. Analisis resistor yang tersisa, berarti ada R1, 2, 3, masing-masing itu 5 ohm. 1, 2, 3, masing-masing 5 ohm. Kemudian kita masukkan R total paralel itu berarti R1 dikali R3 per R1 tambah R3. Berarti 5 dikali 5 per 5 tambah 5, berarti 25 per 10, berarti 2,5 ohm. Kemudian resistansi total, berarti R total paralel tambah R2, berarti 2,5 tambah 5, berarti 7,5 ohm. Nah, untuk menggunakan hukum Ohm untuk mencari arus, berarti I sama dengan V per R, berarti I sama dengan 10 per 7,5. Berarti I-nya itu arusnya adalah 1,33 ampere.
Nah, jadi arus yang mengalir adalah 1,33 ampere. Bab 4, metode analisis data. Kita punya soal rangkaian seperti ini, kita disuruh tentukan tegangan V dengan analisis node. Pertama kita identifikasi nodenya terlebih dahulu. Ada node A, node yang akan dianalisis ini. Kemudian terdapat sumber arus 3A yang masuk ke dalam node. Kemudian terdapat sumber resistor 2 ohm, 4 ohm, dan 8 ohm yang terhubung ke node. Terus sumber tegangannya 2 ampere. Oke. Kita akan menerapkan hukum Kirchhoff arus KCL. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Berarti kita pakai rumus ini, 3 ditambah 2 min V per 4 sama dengan V per 2 tambah V per 8. Kita samakan persamaan ini, berarti 24 ditambah 16 kurang 8 V per 4 sama dengan 4V ditambah 4. Tapi sebelumnya yang belakang ini kita harus samakan dulu nih, jadi per 8, supaya nanti yang depan ini tinggal kita perbaiki juga. Nah, karena ini sudah, kita finish dulu yang depannya sini. 24 ditambah ini 4 bagi 16 sama dengan 4, 8V bagi 4 2V. Di sini 4 tambah 1 jadi 5V. Jadi 28 tambah 7V 7. Berarti kalau singkatnya tinggal dibagi 7 aja masing-masingnya, jadi 4V. V-nya adalah 4 untuk tegangan node A. Kita verifikasi untuk arus yang melalui resistor 2 ohm itu berarti V dibagi 2 berarti 4 bagi 2 sama 2 ampere. Kemudian arus melalui resistor 8 ohm sama V bagi 8 kemudian 4 bagi 8 berarti setengah ampere. Yang melalui resistor 4 ohm berarti 2 min V per 4 berarti 2 min 4 per 4 sama dengan setengah ampere. Total arus masuk itu ada 3 ampere, total arus keluar itu 2 ditambah setengah dengan 3. Oke, berarti arus masuk sama dengan arus keluar. Terbukti benar, berarti tegangan pada node A adalah 4 volt. Bab 5, teorema rangkaian. Kita punya soal seperti ini, rangkaiannya. Tentukan R agar terjadi transfer daya maksimum. Di sini R ya. Oke. Analisis transfer daya maksimum. Berarti kita harus ketahui dulu di sini ada transfer daya maksimum terjadi ketika resistansi beban R sama dengan resistansi Thevenin RTH. Perlu mencari RTH dan VTH terlebih dahulu. Berarti kita cari dulu RTH-nya dengan sumber tegangan 12V dan arusnya 3 ampere. Resistornya 6 ohm dengan paralel 12 ohm. Berarti RP sama dengan 6 dikali 12 per 6 ditambah 12, 72 per 18 sama dengan 4 ohm. RTH 4 ditambah 4 sama dengan 8 ohm. VTH kita gunakan superposisi dengan sumber 12 volt. Tahanan totalnya untuk 6 dan 12 ohm ditambah 4 ohm. Berarti jadinya 8 ohm. Arusnya itu 12V dibagi 8 ohm jadi 1,5 ampere, 1,5 ampere. Berarti V1 itu 1,5 dikali 4 berarti sama dengan 6V. Berarti untuk yang sumber 3A kita tinggal sama kayak tadi, 3A dikali 4 ohm sama dengan 12V. Untuk VTH sendiri berarti V1 tambah V2 berarti sama dengan 18 volt. Oke, transfer daya maksimum berdasarkan teori R itu sama dengan RTH sama dengan 8 ohm. Kemudian kita harus verifikasi daya maksimum, berarti daya maksimum sama dengan VTH kuadrat per 4R, berarti 18 kuadrat per 32 menghasilkan 10,125 watt. Oke, kesimpulannya adalah nilai R yang menghasilkan transfer daya maksimum adalah 88 ohm. Dengan verifikasi jika R lebih kecil dari 8 ohm atau R lebih besar pada 8 ohm, daya yang ditransfer akan lebih kecil. Jika pada R 8 ohm, daya mencapai nilai maksimum 10,125 watt. Bab 6. Dasar-dasar AC. Jadi untuk pertama saya pilih soal nomor 4, di mana kita bisa lihat ini tentukan harga rata-rata dan harga efektifnya. Nah, saya akan bahas yang rata-rata dulu. Rata-rata kita pakai rumus Y average itu sama dengan 1 per T integral batas bawahnya 0, atasnya T itu VT dan DT. Nah, sinyal ini terdiri dari 2 interval. Jadi ada yang
0 dan pi itu kalau 0 pi itu dia 1, sementara yang pi dan 2pi ini dia 0. Oke, kita masukkan aja integralnya jadinya seperti ini. Karena ada 2 interval ya. Jadi yang pertama kita pakai 1 dt dan 0 dt. Kita masukkan karena dia ada 2 pi-nya, berarti ya 1/2 pi. T-nya kan ada 2 nih. Oke, kita bisa lihat di sini perhitungannya. Nah, hasilnya untuk Y average-nya atau harga rata-rata itu adalah pi per 2pi atau setengah. Nah, untuk harga efektifnya atau YRMS atau Y root mean square error itu rumusnya tinggal kita akarin dari rumus si Y average. Nah, sama kayak tadi, intervalnya juga masih sama, ada 2, cuman bedanya di sini V kuadrat T, bukan VT ya. Kalau tadi kan VT doang, ini V kuadrat T. Karena kita pakai kuadrat di sini karena kita akan pakai radikal. Kalau tidak salah namanya radikal, ya radikal. Nah, kita hitung masih sama kayak tadi di atas. Cuman karena dia ada radikalnya dalam kurung, berarti dalam kurung setengah itu berarti 1/2. Jadi sekitar 0,707 sampai seterusnya. Jadi sekitar kurang lebih segini. Bab 7, analisis rangkaian AC. Di sini kita punya gambar rangkaiannya seperti ini. Diketahui itu kita ada sumber tegangan yaitu 2 ohm, terus resistor 10 cos 4T, dan resistor setengah ohm. Oke, jadi arus yang mengalir adalah ampere I. Nah, pertanyaannya adalah I-nya ini berapa? Nah, untuk menentukan nilai I kita itu akan menggunakan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Nah, kita masukkan aja, tapi kita cari dulu R-nya. R-nya di sini karena kita bisa lihat rangkaian ini adalah rangkaian seri. Jadi R-nya itu kita totalin aja semuanya. Jadi 2 ditambah 10 cos 4T ditambah setengah. Terus habis itu kita substitusikan ke persamaan hukum ohmnya, yaitu V sama dengan I dikali 2 ohm tambah 10 cos 4T ohm tambah setengah ohm. Nah, habis itu kita masukin lagi V-nya itu adalah setengah H. Ini V-nya. Nah, setengah H sama dengan 10 cos 4T ditambah 2,5 ohm. Oke, nilai I ini nggak bisa kita tentukan karena ada variabel T di sini. Nah, T ini bisa kita artikan sebagai timing atau time. Jadi misal pada T sama dengan 0. Jadi setengah H sama dengan I dikali 10 cos 4 dikali 0 ohm ditambah 2,5 ohm. Jadi 10 cos 4 kali 0 itu berarti 10 cos 0 ohm, yaitu 10 kali 1, jadi 10 ditambah 2,5. 10 dikali 1 ditambah 2,5 jadi 12,5. Berarti setengah H sama dengan I dikali 12,5. Jadi berarti I sama dengan setengah dibagi 12,5 yaitu 0,04 ampere. Jadi I-nya adalah pada T sama dengan 0 adalah 0,04 ampere. Lanjut ke bab 8, daya pada rangkaian RLC. Kita punya soal seperti ini. Tentukan nilai C agar PF naik menjadi 1,2 semula. Mari kita selesaikan soal ini dengan mencari kapasitor C agar power factor atau PF menjadi 1,2. Langkah pertama, identifikasi komponen rangkaian. Sumber tegangannya itu 4 cos 2T, induktor L-nya itu 2H, terus resistor R-nya 8 ohm, kapasitor C yang akan kita cari nanti, omeganya 2 radian per second dari fungsi cos 2T. 2. Langkah 2, perhitungan impedansi. Untuk rangkaian RLC paralel berarti ZR sama dengan R sama dengan 8 ohm. Terus ZL itu J omega L itu berarti J22 berarti J4 ohm. ZC sama dengan 1 per J omega C berarti 1 J 2 C ohm. Oke, untuk power factor sendiri PF sama dengan R per absolute Z, di mana absolute Z adalah impedansi total rangkaian.
Dan kita harus cari absolute Z dari PF yang diinginkan. Berarti 1,298 per absolute Z. Berarti absolute Z sama dengan 8 per 1,2. Absolute Z-nya berarti 6,67 ohm. Langkah kelima itu mencari nilai C. Untuk rangkaian paralel, kita gunakan rumus 1 per Z sama dengan 1 per R ditambah 1 per ZL tambah 1 per ZC. Berarti 1 per 67 ditambah 1 per 8 ditambah 1 J4 ditambah 1 per J-2C. Maka kita akan simpelkan atau kita sederhanakan, berarti menjadi 0,125, J 0,25 dan J2C. Dan untuk yang depannya jadi 1, tetap dia akan nilai tetap di 1 per 6,67. Karena impedansi total itu harus real, imajiner sama dengan 0, berarti J sama dengan 0,25 tambah J2 sama dengan 0, 0,25 ditambah 2 sama dengan 0, 2C sama dengan min 0,25, berarti kita harus pindahin 0,25 ke belakang. C-nya berarti sama dengan 0,25 bagi 2, berarti C sama dengan 0,125 farad. Oke, tanda negatifnya kita akan hiraukan karena untuk implementasi fisik kapasitor itu nggak akan ada negatif. Lanjut ke bab 9, frekuensi kompleks dan fungsi transfer. Tentukan fungsi transfer dari gambar berikut. Oke, pertama kita identifikasi dulu ada sumber tegangan V-in di sini. Terus ada R1 dan R2 yang masing-masing 4 ohm. Kemudian ada L2H. Terus yang kedua menggunakan transformasi Laplace. Nah, di sini tuh tadi yang saya lupa bahas adalah kita akan untuk mencari fungsi transfer di mana Hs adalah V out S dibagi V in S. Oke, lanjut ke langkah 2 lagi, impedansi induktor dan dalam domain S adalah SL, berarti ZL sama dengan 2S. Langkah ketiganya adalah rangkaian seri, sehingga V out sama dengan V in dikali ZL per R1 tambah R2 tambah ZL. Untuk kita langkah 4-nya kita substitusikan, HS sama dengan V out S, V in S, berarti 2S per 4 ditambah 4 tambah 2S. Berarti jadinya 2S per 8 tambah 2S, 2S sama 2S bisa dicoret, jadi S per 4 tambah S. Berarti fungsi transfer akhirnya adalah ini. Nah, keterangan adalah pembilang menunjukkan 0 dari sistem S sama dengan 0, penyebut menunjukkan pol dari sistem S-4. Kemudian sistem ini adalah sistem orde pertama. Jadi fungsi transfer ini menunjukkan karakteristik high pass filter. Lanjut kita ke bab 10, ada respon, frekuensi, dan resonansi. Di sini saya sudah mengerjakan. Jadi untuk nomor 1 itu kita mendapatkan soal rangkaian seri RLC dengan L itu setengah H mempunyai tegangan sesaat yaitu 70,7 sin 500T ditambah 30 derajat V, dan arus sesaat I itu sama dengan setengah sin 500T A. Tentukan nilai R dan C dan berapa frekuensi resonansinya atau FR. Oke, kita tahu di sini induktansi L-nya itu 5H. Kemudian tegangan sesaatnya itu 30 dikali sin 500T ditambah 70,7 derajat. Terus arus sesaat I yaitu setengah sin 500T ampere. Oke, dari analisis persamaan V dan I kita bisa melihat bahwa frekuensi angular omega itu 500 radian. Beda fase tegangan mendahului arus sebesar 70,7. Terus amplitudo tegangan Vm itu 30 V, amplitudo arus Im itu setengah ampere. 1,5 ampere. 1,5 ampere. Nah, impedansi total tuh Z, kita rumus pakai Vm dibagi Im, berarti 30 bagi 1,5, jadinya 20 ohm. Nah, Z ini nanti kita akan masukkan ke rumus akar R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. Kita hitung beda fase 70,7 derajat. Jadi kita masukkan tan theta itu XL min XC per R. Berarti tan 70 derajat sama dengan 2,857. Terus XL itu sendiri sama dengan omega L
berarti 500 dikali 5, jadi yaitu 2500 ohm. Xc itu sama dengan 1 per omega C. Oke, dari persamaan impedansi dan beda fase, maka 20 kuadrat itu sama dengan R kuadrat tambah 2500 dikurang 1 per 500 C kuadrat. Maka bisa kita kembalikan di sini, karena kita mau mencari R, berarti R ini harus dibagi, jadi R nya adalah denominator, jadi 2500 dikurang 1 per 500 C per R sama dengan 2,587. Nah, ini kita selesaikan persamaannya, berarti R itu sekitar 6,84 ohm dan C ini sekitar 4,04 dikali 10 pangkat min 6 farad, atau bisa kita sebut dengan 4,04 mikrofarad. Untuk frekuensi resonansinya kita masukkan rumus FR sama dengan 1 per 2 pi akar LC. Di sini FR berarti 1 per 2 pi dikali 5 dikali akar 5 dikali 4,04 dikali 10 pangkat min 6. Jadi FR sekitar 35,5 Hz. Jadi untuk hasil nomor 1, resistansinya itu 6,84 ohm, kapasitansi C itu 4,04 mikrofarad, dan FR-nya itu 35,5 Hz. Berikutnya bab 11 terakhir ada rangkaian kopling magnetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas rangkaian listrik yang ada di buku halaman 260 sampai 264. Untuk soal pertama saya memilih soal nomor 3. Kita bisa melihat rangkaian arus listriknya seperti ini. Oke. Kita mengetahui di sini tegangan sumbernya adalah 10 cos 4 TV, kemudian induksi L1 itu setengah H, kemudian induksi L2 nya itu 1H, kemudian induksi L3 yang ini itu seperempat H, ini L2 1H, kemudian kapasitansi C nya seperempat farad, resistansi R1 itu 1 ohm, dan resistansi R2 itu 3 ohm. Oke, jadi kita angka kedua itu adalah representasi impedansi dalam domain frekuensi. Jadi dengan sumber tegangan V itu 10 cos 4T, kita rubah menjadi fasor, jadi V sama 10 V. Oke, frekuensi sudutnya itu omega itu jadinya 4 radian per second. Untuk rumus impedansi untuk induktor itu ZL sama dengan J omega L. JL itu J4 kali setengah. Untuk ZL1 jadi J2 ohm. Untuk ZL2 itu J4 dikali 1 berarti J4 ohm. Untuk ZL3 sendiri berarti J4 dikali seperempat berarti J1 ohm, atau J ohm juga bisa. Nah, kapasitor untuk ZC itu 1 per J omega C. ZC sendiri jadi 1 per J4 dikali seperempat, jadi min J1 ohm. Oke, langkah berikutnya kita harus menggunakan metode loop untuk menentukan arus. Loop 1 untuk arus I1 dan loop 2 untuk arus I2. Jadi kita masukkan rumus seperti ini dengan persamaan 0. Nah, nanti kita hitung terus, jadi hasilnya untuk I1 itu adalah 3 plus J2 dikali I1 min 3 dikali I2 sama dengan 10. Nah, untuk yang I2 jadinya persamaan seperti ini. Lalu kita ubah dalam bentuk matriks. Maka hasilnya 3 J2 terus min 3 sama dengan 10. Nah, yang bawahnya J1 min 1 min J4 sama dengan 0. Oke, setelah ini kita penyelesaian matriks menggunakan metode eliminasi Gauss. Jadi ya kita bikin augmented matriksnya dulu. Terus kita hitung rumus barisnya. Untuk baris 1 jadi baris 1 per 3 plus J2. Jadi hasil baris 1 seperti ini. Nah, untuk intermediate calculation-nya ini, maka hasil dari baris 1 akan jadi seperti ini. 1, kemudian min 9 per 13 plus J 6 per 13. Itu jadi 30 per 13 min J 20 per 13. Nah, untuk eliminasi elemen yang di bawah berarti baris 2 itu baris 2 dikurang koefisien baris kedua dikali baris 1. Nah, jadinya untuk baris 2 elemennya seperti ini. Yang pertama
dan ini untuk elemen sisi kanan baris kedua. Maka hasilnya 7 per 13 min J 43 per 13. Itunya untuk augmentasinya jadi 20 min 20 per 13 min J, ini J nya harus di luar, J 30 per 13. Lalu kita normalisasi baris kedua, berarti ya kita harus bagi dengan yang ada di baris 1. Maka baris 2 ambilkan ini rumusnya, kemudian mungkin bisa rapiin lagi. Oke, baris 2 nah kita masuk elemen sisi kanan baris 2, jadinya rumusnya seperti ini karena ini sisi elemen kanannya dan ini yang kita pembaginya. Maka hasilnya untuk I1 adalah kita di sini dapetin I2 nya duluan malah. I2 nya itu 075 min 0,34 J ampere. Sementara untuk I1 kita harus substitusikan I2 nya ke rumusnya. Nah, maka I1 2,67 dikurang 2,12 J ampere. Baik, sekian dari saya untuk tugas UAS rangkaian listrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.